Denar, karena tadi kita udah membuka acara ini, rasanya kurang afdol nih Dek kalau kita nggak kenalan kan? Bener banget Kak, bak kata pepatah, Iya, apa tak kenal tuh? maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, daripada tak cinta lebih baik kita kenalan. Anak lanang bermain bola, Anak gadis pandai menari, saya Muhammad Danar Fadlianta dan Samira Dea Savana selaku selaku MC MC tampan dan cantik hari ini. Hadirin yang berbahagia, tiada cinta yang paling pantas diutarakan selain solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jantungnya Siti Khadijah, buah hatinya Siti Aminah, penyejuk di kala hangat, dan penghangat di kala dingin. syafaatnya selalu kita nantikan. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Iya Denar, agar acara ini mendapat berkah kalau kata pantun kain cita dibelah-belah. Buat hiasan dari jambangan, Agar acara ini mendapat berkah, ayat suci Al-Quran mestilah dilantunkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya
sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Segalanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat umur, kesempatan dan kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di acara yang penuh berkah ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj pada tanggal 7 Maret 2024 1445 Hijriah. Sholawat beserta salam tiada bosan-bosannya kita sanjung dan kirimkan kepada Nabiullah kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau hingga hari kiamat nanti. Kegiatan Isra Mi'raj ini diinisiasi oleh pihak Rohis dan bekerjasama dengan OSIS sembari dipandu oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Dalam acara Isra Mi'raj ini kami panitia membuat kegiatan lomba, dan ada 2 cabang lomba, yaitu Olimpiade PAI dan Lomba Vokal Solo Religi. Bapak Ibu Dewan Guru, perwakilan orang tua dan tamu undangan serta teman-teman yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi serta bantuan dari panitia, Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman sekalian, baik secara materi maupun non materi. Bersamaan dengan itu pula, kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ditimbulkan dari acara ini semenjak persiapan, penyambutan, pelaksanaan hingga selesainya acara memperingati Isra Mi'raj. Harapan kami semoga kegiatan memperingati Isra Mi'raj 1445 Hijriah ini bisa berjalan dengan lancar, diikuti dengan hikmat, tertib dan semangat demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Saya harap siswa-siswi semuanya bersemangat dan mengikuti kegiatan Isra Mi'raj dengan tertib dan juga dengan niat dan tulus mengharap ridho Allah. Demikian sambutan singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 1 Perbaungan ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu untuk datang ke acara ini. Tidak lupa juga, saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak panitia Isra Mi'raj sehingga secara acara dapat terlaksana dengan baik. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang sejuk ini ya Allah masih memberikan limpahan kesempatan, keringanan langkah, kelapangan waktu, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan SMA Negeri 1 Perbongan dalam rangkaian acara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selanjutnya, selawat bertangkaikan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabiina wa Habibina wa Syafi'ina, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya dan pertolongannya nanti di yaumil akhir kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Perbongan, Bapak Haji Riyadi SPD MAP, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Perbongan, dan yang saya hormati
Bapak dan Ibu guru beserta staf pegawai SMA Negeri 1 Perbongan, dan yang kami muliakan Al-Ustadz yang sengaja kami undang, Ustadz Rifai SPDI. Selamat datang Al-Ustadz, ahlan wa sahlan. Selanjutnya yang kami hormati para tetamu kami, orang tua siswa, perwakilan dari orang tua siswa, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan yang kami sayangi dan kami banggakan, generasi-generasi Qur'ani, generasi Rabbani yang akan kita harapkan nantinya, seluruh siswa dan siswi SMA Negeri 1 Perbaungan. Baik Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, izinkan saya mewakili guru pendidikan agama Islam SMA Negeri 1 Perbongan untuk menyampaikan sepatah kata sebagai kata sambutan di acara Isra wal Mi'raj ini. Di sini kami sebagai perwakilan guru agama SMA Negeri 1 Perbongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat antusias memberikan support dan motivasinya kepada kami sehingga acara ini dapat kita laksanakan sebagaimana kita laksanakan setiap tahunnya. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada para dewan juri ya yang ikut juga berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Karena acara Isra Mi'raj ini kita rangkaikan dengan 1 hari kegiatan perlombaan yang tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia. Baik Bapak dan Ibu, dalam peringatan Isra wal Mi'raj, hadirin wa hadirat, anak-anak Ibu semuanya yang Ibu sayangi, mohon pada anak-anak Ibu yang masih berada di luar sana ya, harap memasuki teratak nak, jangan kalian itu berada di kantin. Nah, ini acara kita, acara yang sakral ya, yang enggak setiap hari kita laksanakan. Jadi sama-sama kita menyemarakkan kegiatan Isra wal Mi'raj ini sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha taqwal qulub, kata Allah. Barang siapa, kata Allah, yang mensemarakkan siar-siar agamaku, maka sesungguhnya itu merupakan ketundukan dan ketaatan hati kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi mari sama-sama anak-anak Ibu kita semarakkan kegiatan Isra wal Mi'raj ini, sama-sama kita mendengarkan nantinya tausiah dan pandangan umum yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita nantinya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Al-Ustadz ini dapat menjadi bekal, menjadi amal bagi anak-anak Ibu nanti semuanya. Karena beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan di dalam melaksanakan ibadah Ramadan kita dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan amal-amal soleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai kata sambutan. Atas nama guru pendidikan agama Islam, kami mohon maaf jika dalam kegiatan Isra wal Mi'raj ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Mohonlah dimaafkan dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak dara memakai kebaya, nampak cantik, duduk tersimpuh. Terimalah salam dan hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum pas. Panas terik, badan berkeringat. Supaya dingin, mandilah di telaga. Jawablah salam saya dengan semangat. Saya doakan semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Insya Allah masuk surga sesuai dengan doa kita. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama dan yang paling utama, mari kita sampaikan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah dalam suasana yang sejuk, mendung, tidak gerak, kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan majelis ilmu yang alhamdulillah hari ini memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beringkat salam mari selalu kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya dengan seringnya kita menghadiahkan salawat kepada beliau sekaligus melaksanakan sunnah-sunnahnya, tergolonglah kita kepada hambanya, ulangi, kepada umatnya yang sangat mengharapkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Pak Rifai. Jadi kalau kita lihat kata Rifai ini, tunjuk tangan dulu yang ngerti arti kata Rifai. 1, 2, sampai 5, 3, 4, 5. Tidak ada. Kalau ada saya sudah siapkan. Rifai artinya mulia, tertinggi. Jadi alhamdulillah nggak salah kita manggil Ustadz ini. Jadi yang mulia Bapak Al-Ustadz. Jadi kalau sudah yang mulia lagi nggak usah panggil Rifai lagi karena Rifai itu sudah mulia. Kemudian Bapak dan Ibu guru, kemudian orang tua, perwakilan dari peserta didik, kemudian seluruh peserta didik SMA Negeri 1 Perbaungan dan peserta didik undangan di sekolah sekitar Perbaungan. Kalau kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, memperingati benar, kemudian menyambut benar. Dua kata memperingati dan menyambut ini kita kaitkan dengan yang pertama Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra? Isra itu artinya perjalanan. Dari mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Artinya kalau kita lihat kenapa mesti dari masjid ke masjid, ternyata makna dari Isra Mi'raj, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah bahwa generasi Islami, kita sebagai umat Islam haruslah dari masjid ke masjid. Intinya memakmurkan masjid. Bayangkan anak-anak Bapak, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa itu pahalanya 500 kali lipat dibandingkan dengan kita sholat di masjid-masjid biasa. Bayangkan anak-anak Bapak. Oleh karena itu harapan kami, mari dengan peringatan ini kita tingkatkan. Yang pertama adalah keimanan kita. Dengan apa? Karena nanti di balik peristiwa Isra Mi'raj itu perintahnya adalah sholat. Nek wong Jawa ngomong sholat iku nek wis iso aja telat-telat. Kalau udah bisa jangan telat-telat. Jangan tunggu-tunggu. Kalau sudah waktunya mari sholat. Karena perilaku kepribadian seseorang itu tergambar dari bagaimana sholatnya. Kalau sholatnya teratur, hidupnya teratur. Kalau sholatnya juga bolong-bolong, sholatnya tidak tentu, hidupnya pun nggak menentu. Jadi anak-anak Bapak sekalian, dalam ayat yang dibacakan oleh Qori tadi, surat Al-Isra ayat 1, itu diawali dengan kata subhanallah. Tidak banyak dalam ayat Al-Quran itu ayat yang dimulai kata subhanallah. Kenapa? Melihat sesuatu yang takjub, melihat sesuatu yang rasanya kita terdecak kagum, ucapkan kata subhanallah. Pertanyaan yang bisa menjawab, ada ayat lain yang diawali juga dengan subhanallah, terdapat dalam surat Yasin. Pertanyaannya, ayat keberapa?
Silakan. Surat yang dimulai dengan kata subhanallah terdapat di surat Yasin ayat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayat ke-36. Guru pun nggak apa-apa jawab. 50.000 satu kali pertanyaan. Ini sambutan, memang katanya sambutan dia. Sambutan atau apa namanya? Oh, bimbingan dan arahan. Nggak apa-apa Ustadz ya. Nah, jadi anak-anak Bapak, kalau kita melihat sesuatu yang tajub, kita katakan subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu musibah, contoh kawannya nanti dapat kue, awak nggak dapat kue, itu musibah itu. Innalillah. Kalau nanti dapat kue, ucapkan kata alhamdulillah. Segala sesuatu nikmat yang datang dari Allah dan kita terima sekecil apapun nikmat Allah, sampaikan kata alhamdulillah. Melihat sesuatu yang rasanya menjadi dosa kepada kita, segera istighfar, astagfirullah. Seperti itu anak-anak Bapak. Oleh karena itu anak-anak Bapak, apa hikmah kita peringati Isra wal Mi'raj ini? Hikmahnya yang pertama, kita lihat surat Al-Imran ayat 190, ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab allazina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Anak Bapak, ayat surat Al-Imran ayat 190 itu menggambarkan tentang bagaimana kekuasaan Allah dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang. Ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berakal dan berpikir. Artinya anak-anak Bapak, hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Hari ini kita peringati Isra Mi'raj. Mari kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi surat yang terdapat dalam surat Yasin ayat 36 itu secara umum maknanya itu adalah sama seperti surat Al-Imran tadi. Jadi begini kesimpulannya, Allah ini menciptakan langit pasangannya bumi, siang pasangannya malam, lalu ada laki-laki ada perempuan. Kalau ada laki-laki ada perempuan, tentu ada yang panjang ada yang pendek, ada yang mancung ada yang pesek, ada yang cantik ada yang tepos, ada yang tongge. Kan begitu, itulah pasangan-pasangannya Ustadz rupanya. Ya syukurlah, alhamdulillah, saya dan Ustadz juga pasangan. Saya kurus, Bapak gemuk. Ini kan pasangan hidup. Nah jadi oleh karena itu diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal dan berpikir. Jadi karena kita berakal dan berpikir untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, alhamdulillah hari ini Isra Mi'raj kita laksanakan. Yang berikutnya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Alat, kendaraan. Jadi ini hanya sebuah kiasan. Apa itu alat, apa itu kendaraan? Kesimpulannya begini anak-anak Bapak. Tadi kenapa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Artinya moving, mapping. Apa itu? Pindah. Berarti kalau iman kita dan ketakwaan kita mau meningkat, intinya adalah kita pindah, kita hijrah dari kurang beriman menjadi beriman, dari belum tahu menjadi tahu, dari belum alim menjadi alim, dari nggak bisa menjadi bisa. Ini yang disebut dengan hijrah atau pindah. Berikut kenapa ada kata Mi'raj?
ada alat kendaraan. Anak-anak Bapak sekalian, kalau dari bawah ke atas itu namanya naik. Jadi proses naik ini adalah mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, walaupun kegiatan itu dimulai atau kita lakukan dengan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita sambut bulan suci Ramadan dan kita laksanakan puasa Ramadan. Insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, sehingga la'allakum tatakun, menuju ketakwaan. Insya Allah, karena hanya menghadap ridho Allah itu akan tercapai. Anak-anak Bapak, kalau membeli pisau belati, gunakan untuk membelah ikan. Isra wal Mi'raj hari ini kita peringati. Ceramahnya Bapak Rifai nanti sama-sama kita dengarkan. Selanjutnya, kalau memetik bunga selasih, petik bunga jadikan hiasan. Cukuplah sekian dan terima kasih. Hilaf dan salah tolong dimaafkan. Dan meluncur lewat sela-sela jari kita. Ada sesuatu yang mulanya tak begitu jelas, tapi kini kita mulai merasakannya. Kita saksikan udara abu-abu warnanya. Kita saksikan air danau yang semakin surut jadinya. Burung-burung kecil tak lagi berkicau pagi hari. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan dahan, kehilangan hutan. Kita saksikan zat asam di desak karbon dioksida itu menggilas paru-paru. Kita saksikan gunung membawa abu-abu, membawa batu-batu, membawa lindu membawa longsor, membawa air, membawa banjir air mata. Kita telah saksikan 1000 tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda Allah? Kami telah membaca gempa, kami telah disapu banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujani abu dan batu. Ampuni dosa-dosa kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyana Muhammadan rahmatan lil anam wa ikhtashahu bis syari'atin samhatin mustamilatin 'alal hikami wal ahkam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidana wa misbahuz zalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil kiram
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في آيات الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Izin Pak Kepala Sekolah, saya fokus ndak diputu dulu. Iya. Dapat deh, dapat nak? Oke, dari tengah sekali, dari tengah. Dari tengah. Iya. Dapat dari ujung sana, dari ujung sana. Dari ujung sana. Iya. Iya. Makasih. Bu, saya nggak perasaan ganteng, makanya harus foto fokus bang. Kenapa? Karena banyak orang bilang katanya dari depan sepintas agak mirip saya dengan Aliando. Macam-macam ini bang. Dari samping kanan Pak Kepala Sekolah banyak yang bilang katanya mirip Cristiano Ronaldo. Kalau dari sebelah kiri artis Korea Lee Min Ho. Kalau dari belakang pas kayak genderuwo. Luar biasa ini, Masya Allah, luar biasa. Bapak Ibu yang sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, Bapak Haji Riyadi sebagai Kepala Sekolah. Kita doakan mudah-mudahan SMA Negeri 1 semakin maju dan berkembang di bawah kepemimpinan beliau. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Kemudian Wakil Kepala Sekolah, salam takjim juga kepada Ibu Hajah Khairun Nisa yang telah mengundang saya, Ustaz Alimuddin. Kemudian guru saya hadir di sini, Masya Allah. Adik-adik, saya bangga hari ini karena didikan guru saya bisa berceramah juga Pak Riyadi di sini. Ada guru saya sewaktu SD, orang tua saya, guru kelas 4 saya ini, saya ingat, Bapak Yunial Fahri. Tepuk tangan buat Pak Yunial, Masya Allah. Kita doakan umur Pak Yunial ini panjang. Umur beliau dipanjangkan Allah sampai kiamat kurang seminggu. Izin Pak Nial. Kemudian guru sanawiyah saya ini, Pak Haji Riyadi, luar biasa hadir juga. Orangnya murah senyum, tak pernah marah dalam mendidik. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan guru kita semua yang ada di sini selalu sehat walafiat. Masya Allah, Bapak Ibu jamaah, guru-guru di sini semuanya hebat Pak Sunarto. Ini guru SMP saya. Mudah-mudahan Pak Sunarto sehat selalu. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucap kalimat alhamdulillah. Dengan bersyukur mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal. Pak Haji mohon izin, apa itu Pak Ustadz? Alhamdulillah tahun ini kita bisa buat acara Isra Mi'raj. Kalau 3 tahun yang lalu di sekolah-sekolah gara-gara Covid Pak Nial gak bisa kita buat acara seperti ini. Covid ini penyakit aneh, gak nampak mata tapi efeknya luar biasa. Gara-gara Covid kemana-mana orang bu dituntut pakai masker, cuci tangan. Masuk Indomaret cuci tangan, masuk kantor kepala desa cuci tangan, masuk kantor lurah cuci tangan, masuk Pegadaian cuci tangan, tapi satu pun gak ada yang nyuruh makan. Cuman disuruh cuci tangan aja Pak Nial, makannya entah kapan. Mudah-mudahan di SMA negeri ini pun siap acakan. Amin. Kalau nengok-nengok gayanya Pak Riyadi mangan ya Pak ya, mangan. Punak nasi bungkus koyo nih. Punak nasi bungkus yang ngerti lah Pak, sing keramai, nah iso luru. Karena dengan postur badan yang kayak gini kalau satu bungkus nggak nendang.
apalagi cuma satu kotak. Satu kotak tuh nggak nendang. Makanya kalau bisa Pak Haji dapat 2 nanti, diusahakan lah. Oh, dari sana, subhanallah. Izin Dik. Insyaallah. Iya, udah, tengah sini. tengah. Iya. Oh ya, oh pakai gini. Iya. Subhanallah, mantap, luar biasa. Oke, siapa namanya? Siapa nak? Muslim. Masya Allah. Kita doakan dapat istri yang kaya raya, yang kebun sawitnya lebar, yang rumah kontraknya di mana-mana, yang mobil mewahnya berjejer depan rumah, yang umurnya tinggal seminggu. Allah. Izin Bapak Ibu. Covid ini penyakit aneh, nggak nampak mata tapi efeknya luar biasa. Apa yang menyebabkan maksiat itu Pak Ustadz? Dosa turun, mohon maaf Bapak Ibu. Dosa turun dengan sebab kemaksiatan kita yang tak kunjung selesai. Makanya dalam Al-Quran Allah berwasiat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kata Allah? Jika orang-orang seorang hamba umat Nabi Muhammad yang berkumpul di bumi coba menghitung nikmat yang aku berikan, maka kata Allah takkan ada yang sanggup menghitungnya. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah kemaksiatan sudah mulai jauh, kita bisa berkumpul, dan insya Allah ibu bapak jamaah anak-anakku sekalian, ini menjadi salah satu wasilah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Amin ya Rabbal. Salawat berangkaikan dengan salam, tidak bosan kita sampaikan kepada ruh junjungan alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Nabi, maka di yaumil akhir nanti Rasulullah berhak mendatangkan syafaat dan menandai kita sebagai umatnya kelak. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Di dalam kitab Al-Fawaid ada satu kisah. Apa itu Pak Ustadz? Pak Haji Riyadi, dalam kitab Al-Fawaid dikisahkan ketika suatu majelis ada yang baca Al-Quran, ketika suatu majelis ada yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka dalam kitab tersebut dijelaskan roh Nabi Muhammad akan hadir, akan datang ke majelis tersebut dan menandai semua umat yang hadir akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Makanya hari ini ayo semuanya anak SMA Negeri 1, adik-adik, kita undang Rasulullah ke SMA Negeri 1 Perbaungan. Mudah-mudahan semua kita yang hadir positif nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya Rabbal. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatul salamullah ala Yasin tawassalna wa bil habib wa kulli mujahid bi ahlil bad. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Makanya Habibie sempat jadi presiden Pak Haji Riyadi. Ibu, kenapa Habibie jadi presiden? Setelah diteliti Ustadz, rupanya namanya ada di dalam sholawat. Ala Yasin. Habibie jadi presiden karena namanya tercantum di dalam sholawat. Makanya buat adik-adik, pesan saya satu, kalau kalian nanti menikah berumah tangga, punya anak, anaknya dibuatlah nama seperti keagamaan kita. Makanya tadi benar kata Pak Haji Riyadi, rifa itu artinya tinggi. Makanya luar biasa
Pemahaman kepala sekolah kita tentang agama ternyata cukup mumpuni. Bapak Ibu, makanya buat nama anak yang bagus-bagus. Kalau laki-laki pakai Muhammad, kalau perempuan pakai Nur atau Siti. Ini kadang nggak anaknya 5 sok paten, sok ke barat-baratan. Nanti anak pertama lahir namanya Thompson, yang kedua Jackson, yang ketiga Nelson, yang keempat Pak Apitson, yang kelima namanya Klekson. Ada yang model disambung-sambung nama bapak sama mama. Kalau masuk nggak apa-apa, kadang bapaknya Joni, mama Ati, anak Jonti. Bapak Leman, mama Toyibah, anaknya Letoy. Bapaknya siapa Wak? Basri, mama Komariah, anaknya Wak Baskom. Mamanya Aisyah, bapak Lokot, anak Sangkot. Yang ngajak bapaknya keturunan Turki, mamanya dari Iran. Anak lahir namanya Tukiran. Suka kali disambung-sambung nama bapak sama mama. Dek, kalau kalian lahir punya anak nanti nama apa, anaknya perempuan, kasihlah nama anak, ini kata guru kami nih Pak, cantumkan kalimat haura di belakang. Saya nanya, Ustadz apa makna haura? Rupanya Bapak Ibu, ini Pak Ustadz izin, Pak Haji, Atta Haura ini salah satu nama bidadari yang ada di dalam surga. Contoh Siti Nur Haura, bagus. Kalau laki-laki Pak Ustadz, laki-laki buat nama anak Muhammad Nafil, nah bagus. Muhammad orang terpuji, Nafil adalah seorang laki-laki yang suka menghidupkan ibadah sunat. Dari mana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallak. Ada satu kalimat nafil menandakan bahwasanya orang itu suka menghidupkan ibadah sunat. Jadi buat nama anak kalau laki-laki Muhammad Nafil. Apa nak? Muhammad Nafil. Panggilannya Pak Upil. Nah, lengkap jadinya. Namanya Muhammad Nafil, panggilannya Upil. Anak-anakku yang kusayangi, orang-orang tuaku yang kumuliakan, seluruh Bapak Ibu Dewan Guru, Isra Mi'raj tadi udah sedikit dikupas oleh guru kita, orang tua kita. Apa itu Pak Ustadz? Makanya di dalam Al-Quran setiap kita melihat yang takjub-takjub diperintahkan untuk memuji kepada Allah. Makanya Bapak Ibu, anak-anakku, di dalam Al-Quran kalimat subhanalladzi itu hanya diperuntukkan untuk seorang hamba Allah, yakni baginda Rasul yang mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia. Kenapa? Izin, ada kalimat-kalimat tertentu. Bapak Ibu, ada beberapa, mohon maaf, kejadian luar biasa tapi tidak diawali dengan kalimat subhana. Contoh, apa itu Pak Ustadz? Pemuda Kahfi pernah berdiam diri di dalam gua, sembunyi di dalam gua 309 tahun. Mohon maaf, dikejar-kejar pemerintahan Yahudi di kala itu. Pemuda Kahfi ini 309 tahun masuk bersembunyi di dalam gua. Izin Bapak Ibu jamaah, setelah 309 tahun keluar dari gua, uang yang mereka miliki digunakan untuk membeli makanan. Ternyata uangnya dihitung selama 309 tahun. Itu peristiwa takjub Ustadz, betul, tapi tidak dikawal dengan kalimat subhana. Nabi Musa bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Peristiwa ini takjib. Kemudian Bapak Ibu jamaah, tidak diawali dengan kalimat subhana, tapi khusus Isra Mi'raj diawali dengan kalimat subhana. Coba anak-anakku, izin ya Pak Haji ya, tadi Pak Haji dah mengeluarkan hadiah Ustadz. Sedikitlah Pak Sunarto, saya juga kepingin memberikan satu hadiah. Nah, siapa yang bisa hafal atau yang bisa membacakan surah Bani Israel ayat 1? Izin Bu aja. Ada yang bisa? Ada nak? Atau korinya tadi? Korinya tadi mana? Ya, ada korinya tadi. Iya, saya pingin. Atau ada yang lain juga boleh. Atau korinya tadi juga enggak mengapa.
Ada yang baca Quran tadi? Surah Bani Israel ayat 1. Mana? Ada Bu Haja korinya? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya? Ada nak? Yang baca Quran tadi mana? Ada? Mana anaknya? Enggak ada? Ada Bu Haja anak yang baca Quran tadi? Oh lagi di telepon. Kalimat subhana. Kenapa? Izin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Setiap yang takjub benar kata Pak Haji Riyadi tadi, ucapkan subhana. Pergi ke Rantau Perapat, nengok pemandangan indah, ucapkan subhanallah. Ke Danau Toba jam 4 pagi, cahaya memantul kena air danau, cahayanya indah, ucapkan kalimat subhana, subhanallah. Kemudian apalagi Pak Ustadz, kalau nengok yang maksiat ucapkan astagfirullah. Kemudian apalagi kalau kita menerima suatu hal yang kita nggak sanggup, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Ada es nggak mau minum, ada hujan ngelak Pak Haji, pilek juga, la haula wala quwata illa billah. Udah 3 hari 3 malam nggak berani keluar rumah. Sekali ngambil jemuran jumpa tukang angsuran, la haula wala quwata illa billah. Nyesel kali lah aku keluar, jumpa pula tukang angsuran. Kalau nengok-nengok yang kita nggak mau, nggak kuasa menerimanya, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Makanya Bapak Ibu jamaah diawali dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Rasul ketika Isra dan Mi'raj, makanya ilmu-ilmu semua yang ada di bumi ini nak, patokannya adalah kepada agama Allah. Contoh, apa itu Pak Ustadz? Ilmu kedokteran Pak Haji itu diambil dari kisah Isra Mi'raj sesungguhnya. Kenapa? Nabi Muhammad adalah salah satu manusia yang pertama kali dioperasi oleh Allah Ta'ala. Dokternya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Makanya dalam kitab Dardir dikisahkan dada Nabi ketika mau Isra Mi'raj itu dibelah. Diambil hatinya, dicuci dengan air zam-zam sebanyak 5 kali. Ini maknanya apa? Untuk membersihkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati kita. Bu, mohon maaf, penyakit hati ini apa Pak Ustadz? Saya sering nyingkatnya 5 Pak Haji. Pertama, penyakit hati ini hurufnya A, kedua I, ketiga D, keempat S. Mohon maaf, 4 huruf A, I, D, S. AIDS. AIDS ini adalah penyakit hati. A-nya apa Ustaz? A-nya angkuh. Mana orang yang angkuh? Badannya sehat, fisiknya kuat, tapi tidak mau beribadah kepada Allah. Itu Pak Haji adalah orang yang angkuh. I-nya iri, D-nya dengki, S-nya adalah sombong. Oh sombong Pak Ustaz? Iya. Tapi bedakan orang sombong sama orang peka. Beda itu Ustaz. Orang sombong sama orang peka beda. Wah, sombong kali lah Wawa tuh ya. Ada yang bilang Wawa tuh bukan sombong, Wawa itu peka. Oh peka Wak? Iya. Oh Wawa selama peka sombong ya Wak, katanya. Selama peka sombong pula dibilangnya. Makanya adik-adik tengok, AIDS, AIDS itu penyakit hati. Rasul digambarkan walaupun hati Nabi bersih nak, tapi ini lambang supaya kita umatnya untuk mencontoh membersihkan kolbun kita. Penyakit-penyakit hati dibersihkan. Setelah bersih, Rasul dimasukkan ke dalam hati beliau 3 perihal. Apa itu nak? Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah iman, dan yang ketiga adalah hikmah. Ilmu, iman, dan hikmah adalah suatu paket yang dimasukkan ke dalam dada Nabi sebelum Rasul di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Naik langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, Sidratul Muntaha, Rob Mustawa Aras. Diizinkan melihat surga dan neraka. Seperempat malam Rasul berangkat, belum subuh Rasul sudah balik ke tempat tidurnya. Itu adalah mukjizat.
Makanya tadi saya ngobrol sama Pak Haji Riyadi. Sekarang nih Ustadz gampang kali orang bilang mukjizat. Betul Pak Haji saya bilang. Nanti ada orang kecelakaan, motornya rusak, prediksi akal orangnya pasti meninggal. Rupanya orangnya selamat. Terus beredar orang mengatakan, wak supir nih dapat mukjizat. Nanti ada nenek-nenek jatuh dari ayunan selamat. Nenek ini punya mukjizat. Nanti ada orang tahu-tahu dapat Lailatul Qadar bisa ngobati orang. Terus orang beredar, wak ini dapat mukjizat. Mukjizat itu apa Pak Ustadz? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada nabi-nabinya untuk melemahkan huru hara orang-orang kafir di kala itu. Jadi orang yang dapat mukjizat itu Ustadz izin, dia hanyalah nabi-nabi Allah. Kalau orang lain manusia biasa tak mendapatkan mukjizat. Yang mukjizat dapat tuh mana Ustaz? Hanya nabi-nabi Allah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba Pak Ustaz, rumahnya kebakar, menurut akal orangnya habis, tapi bisa selamat, itu bukan mukjizat. Itu namanya adalah maunah, pertolongan dari Allah. Ada lagi namanya satu lagi karomah. Apa itu? Karomah itu kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada wali-walinya. Itu namanya karomah. Ada lagi namanya satu yang terakhir. Apa itu Pak Ustadz? Ada namanya irhas. Irhas itu apa? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabinya. Contoh, di mana Rasul kita masih kecil berjalan, tidak pernah terkena cahaya matahari, selalu dilindungi oleh awan. Itu namanya irhas, kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada calon nabinya. Ada satu lagi Ustadz, namanya istijrat. Apa itu Pak? Kejadian yang membuat orang lalai kepada Allah, tapi mesti diberikan nikmat saja. Walhasil nanti nikmatnya ditarik, manusia itu tersungkur kepada Allah. Oh ini kori kita tadi Bu Ajah. Subhanallah. Sini nak. Masya Allah, orangnya ganteng, Masya Allah, hitam manis, bibir merah, kulitnya hitam manis, rambutnya rapi, ganteng, kayak aku lah kira-kira gitu. Iya. Siapa namanya nak? Ahmad Faruk Pak. Ahmad Faruk. Faruk. Oh, di mana tinggal? Dan kabupaten. Jalan Kabupaten. Bacakan surah Al-Isra ayat 1 nak. Ulangi, tadi saya belum sampai sini belum dengarkan korinya. Coba dengarkan. Saya mau dengarkan Faruk baca nak. Subhanallah. Enggak apa-apa. Pak Haji dia bilang murotal. Mau murotal boleh, mau merotol pun nggak masalah Pak Haji ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Beri tepuk tangan yang meriah buat teman kita. Masya Allah. Ada sari tilawahnya tadi nak? Ada. Siapa sari tilawahnya? Karena sari tilawahnya ada Bu. Oh lagi keluar. Ya Allah, subhanallah. Muhammad Ahmad Faruk kelas berapa sekolah nak? Kelas 10-5 Pak. 10-5. Kalau bisa macam Ahmad Faruk ini kita berdayakan supaya jadi imam taraweh. Bu, subhanallah luar biasa. Ngajinya di mana nak? Di Ar-Rasyid. Oh, Pondok Pesantren Ar-Rasyid. Subhanallah. Berapa ini Bu Ajah airnya cobalah. Jangan ngintip ya Faruk ya. Bentar. Subhanallah.
Ini Pak Haji kenang-kenangan saya. Cita-cita mau jadi apa, Nak? Mau jadi apa? Jadi dokter. Oh, tepuk tangan, Bu. Mau jadi dokter. Subhanallah. Nanti kalau Faruk besar jadi dokter, ini yang bandel-bandel suntik mati aja semua. Sini Faruk. Subhanallah. Saya nggak nyangka. Masya Allah. Orang kabupaten ya? Dekat Nurul Huda, Nak? Oh, anak Ustadz Irwansyah. Kenal. Saya kenal sama ayahnya. Faruk ini nggak banyak hadiahnya, tapi insya Allah bisa buat kenang-kenangan ya, Nak ya. Subhanallah. Wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga para dewan guru beserta staf dan juga Al Ustadz yang hari ini luar biasa tadi telah